Hai teman-teman, aku Aisyah Sabila dan hari ini aku akan menjelaskan tentang materi humas. Nah, dalam membangun sebuah lembaga, organisasi, dan perusahaan, bahkan di lingkungan sekitar kayak sekolah, ini kita perlu banget yang namanya branding positif atau citra positif. Kenapa? Karena kita ini manusia yang tinggal di lingkungan sosial yang dimana kita butuh banget citra positif ini untuk meningkatkan rasa kepercayaan dari masyarakat sekitar yang bakal perlu banget buat menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, buat teman-teman yang penasaran atau kepo gimana sih caranya meningkatkan citra positif di lingkungan sekolah? Sebenarnya kuncinya cuma satu, yaitu niat. Adanya niat ini bakal memperlancar banget proses pembelajaran di sekolah karena niat ini sama kayak motivasi. Kalau kita punya motivasi, semangat kita otomatis akan naik. Dan kalau semangat kita naik, otomatis kita juga akan melakukan hal-hal yang produktif dan positif yang dimana akan membuat citra kita pun jadi baik. Nah, kalau kita udah ada niat, kita juga bakal ada yang namanya kerelaan dan kesabaran. Kenapa? Karena dalam menjalani proses pembelajaran, aktivitas sekolah, atau event-event tertentu, mungkin ada beberapa dari kalian yang mikir, kok ini itu membosankan banget. Padahal kalau kalian rela dan sabar, kalian ini bakal enjoy. Dan kalian tuh bakal mikir, oh kegiatan ini tuh bakal berguna banget buat aku nanti. Atau kegiatan ini tuh bakal jadi kenangan tersendiri. Next adalah waktu. Waktu ini komponen yang penting banget dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan sekolah. Sebagai siswa, kehidupan kita tuh nggak cuma sekolah doang dan nggak cuma belajar. Kita juga punya kegiatan di luar sekolah dan kita juga butuh entertainment sendiri. Karena itu kita juga harus pintar membagi waktu biar kita nggak stres sendiri. Kita juga bakal jadi lebih bertanggung jawab sebagai seorang siswa. Untuk memiliki citra baik di sekolah, kita perlu banget ketiga hal tadi yang sudah aku sebutin. Oh ya, jangan lupa ikutin aturan dan budaya-budaya sekolah yang ada, karena kita harus menjadi siswa yang smart, yaitu spiritual, motivated, active, respectful, dan juga technological. Dengan menjadi siswa spiritual yang taat kepada aturan-aturan agama dan juga Tuhannya, kita akan menjadi siswa yang cenderung lebih bertanggung jawab karena adanya larangan-larangan dan juga kewajiban. Nah, adanya larangan-larangan dan kewajiban ini bakal menguntungkan banget dalam proses pembelajaran. Karena kalau kita melanggar peraturan-peraturan itu, kita bakal ngerasa lebih cemas atau gelisah karena adanya sanksi yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Motivasi ini dapat meningkatkan banget kan semangat belajar di sekolah. Misalnya kalau kita berpartisipasi dalam lomba atau menjadi panitia dalam suatu event atau aktif dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, kita ini bakal dapat poin tambahan. Sekolah juga biasanya mengadakan sistem rewarding agar siswa gak turun semangat belajarnya dan tetap semangat. Sekolah yang seru-seru, kayak kita tuh nggak belajar doang di kelas. Nah, dengan menjadi siswa yang aktif, kita akan lebih enjoy dalam kegiatan-kegiatan itu dan otomatis kita juga nggak bakal ngerasa bosen. Sekolah juga biasanya memberi penghargaan buat siswa-siswa yang aktif dan citra kita pun juga akan membaik. Nah, sebagai seorang siswa, kita harus menghargai dan menghormati orang lain. Mau itu guru, staf sekolah, teman, atau yang beda ras dan beda agama, itu kita semuanya harus dihormati. Karena dengan menghormati orang lain, mereka pun juga akan menghormati kita. Dan karena ini citra kita di sekolah pun akan menjadi lebih baik. Nah, selain itu, merespek atau menghormati orang lain ini akan membantu banget saat networking atau menjalin kerjasama atau menjalin koneksi. Zaman modern ini banyak banget yang di kehidupan sehari-hari kita nih butuh yang namanya teknologi, apalagi di sekolah karena dalam proses pembelajaran teknologi ini memudahkan banget. Karena itu
sebagai siswa, kita harus dong memiliki sifat teknologiku. Karena di sekolah misalnya nih, kita kan butuh teknologi buat menjalani ujian, buat presensi, scan barcode, dan bahkan saat pembelajaran sehari-hari. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.